Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 7 Januari ya, 7 Januari 2023. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Kabar Kesukaan, pasal yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kasih sayang yang Bapa selalu berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan bagi kami, untuk kami pelajari demi kebaikan dan kebijaksanaan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang akan Tuhan berikan bagi kami sepanjang Bible Study ini. Buka hati kami Tuhan, terangi pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran, dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tahu apa itu kebenaran, dan kebenaran yang akan memerdekakan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk memberkati kami sepanjang Bible Study kami. Dan terima kasih untuk memberkati juga jaringan internet sepanjang sumber langsung. Dan juga memberkati saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang sama boleh menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan ya Bible Study kita. Dan kita sekarang sudah memasuki subtopik mengapa Paulus pergi ke Yerusalem ya. Jadi kalau sebelum kita lanjut, kita akan mengulangi sedikit apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari beberapa subtopik ya. Yang pertama mengenai tanda sunat ya, sunat dan tanda sunat. Kemudian yang kedua adalah daging sama sekali tidak berguna, dan yang ketiga adalah kub perhambaan. Dan kita telah mempelajari ya bahwa tanda sunat yang kita pelajari kemarin itu adalah satu tanda yang dilakukan setelah dialaminya satu sunat ya, satu sunat yang sejati. Atau apa itu sunat? Jadi tanda sunat adalah praktek sunat ya, praktek sunat yang ya seperti yang dilakukan oleh Abraham ya, sebuah penanggalan daging ya. Tetapi itu hanyalah sebuah tanda dari sunat itu sendiri. Dan sunat itu sendiri apa artinya? Ya, sunat itu sendiri adalah menanggalkan manusia yang lama. Jadi bagaimana manusia yang lama itu dimatikan atau dihancurkan, atau yang kemarin kita belajar ya mengenai carnal mind ya. Bagaimana carnal mind itu dihancurkan ya, atau manusia lama, manusia daging kita dihancurkan, itu adalah satu proses ya, satu proses yang membuat kita menjadi manusia baru. Dan bagaimana itu terjadi, itulah yang dimaksudkan dengan sunat itu sendiri. Jadi menanggalkan manusia lama, manusia daging, itu adalah proses sunat itu sendiri yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Tuhan, ya. Itu adalah pekerjaan Roh Tuhan di dalam diri kita. Bagaimana manusia lama atau daging yang berdosa itu dihancurkan di dalam diri kita. Dan sunat yang dilakukan itu adalah tanda dari itu ya.
Dan praktek sunat ya, praktek sunat yang dilakukan itu adalah tanda dari itu. Dan semua ini terjadi ya, itu karena iman kepada firman Tuhan atau iman kepada perjanjian Tuhan. Jadi praktek sunat itu adalah tanda pembenaran oleh iman. Dan kita telah pelajari ya bagaimana saudara-saudara palsu ya yang menyesatkan ya, yang membawa Injil yang lain mencoba mengajarkan bahwa praktek sunat yang dilakukan oleh Abraham atau yang mereka ajarkan ya, satu praktek yang kita tahu, kita belajar bersama bahwa itu adalah tanda dari sunat itu mereka ajarkan sebagai satu jalan keselamatan. Kalau tidak disunat, ya kamu tidak akan selamat. Ya. Tetapi kita telah pelajari bahwa praktek sunat itu hanyalah tanda, dan itu adalah sebuah penipuan kalau sunat yang sejati itu tidak ada gitu. Tetapi kalau sunat yang sejati itu terjadi, tanda itu bisa ditiadakan. Jadi teman-teman, kita telah belajar sunat itu adalah sebuah penanggalan manusia lama atau penghancuran sifat-sifat berdosa, sifat-sifat daging yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, yang bisa jadi itu hanya oleh iman kepada perjanjian Tuhan ya, atau kepada firman Tuhan. Baru yang kedua kita belajar mengenai daging sama sekali tidak berdaya ya. Nah, saudara-saudara palsu di Galatia, Antioquia maupun di tempat-tempat yang lain mengajarkan mengenai satu Injil yang lain ya. Satu Injil yang lain yang menekankan kepada hukum Tuhan. Ya, bagaimana mereka menjadi benar oleh karena melakukan hukum Tuhan. Jadi saudara-saudara palsu di Galatia ya, yang datang ke Galatia dan Antioquia itu tidak mengajarkan kepada mereka, kamu bebas loh melakukan dosa. Itu sama sekali tidak gitu. Saudara-saudara palsu meyakinkan ya, saudara-saudara di Galatia atau jemaat di Galatia dan di Antioquia, mereka itu harus melakukan hukum. Ya, mereka harus melakukan hukum, tetapi bagaimana hukum itu dilakukan itu ditumpukan kepada diri mereka gitu. Dan ketika itu terjadi seperti itu, maka Paulus mengatakan daging sama sekali tidak berguna, ya. Kenapa? Manusia lama kita dengan segala keberadaannya tidak pernah bisa menghasilkan kebenaran, ya. Kebenaran itu selalu dihasilkan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi ketika jemaat di Galatia diyakinkan bahwa mereka harus melakukan hukum supaya mendapatkan kebenaran, mereka sedang dibawa kepada satu pengajaran yang palsu ya, satu Injil yang lain. Jadi dengan melakukan hukum, orang tidak akan pernah bisa ya mencapai kebenaran. Dan Injil yang palsu itu betul-betul meyakinkan ya, meyakinkan bagaimana mereka itu harus benar oleh karena melakukan hukum Tuhan. Nah, kita juga pelajari bahwa dari topik selanjutnya ya, yaitu kuk perhambaan. Jadi dengan mengajarkan mengenai bagaimana mereka harus melakukan hukum Tuhan oleh perbuatan mereka sendiri, maka hasilnya itu mau tidak mau konsekuensi logis yang akan terjadi adalah perhambaan. Jadi hukum yang seharusnya menjadi berkat kepada mereka, hukum itu justru sebaliknya ya. Hasilnya kepada mereka itu menjadikan diri mereka diperhamba, ya, menjadi tidak merdeka, menjadi tidak bebas gitu. Hukum yang seharusnya itu memberkati dan memberikan kebebasan ya kepada manusia, oleh ajaran palsu ya, hukum ini menjadi sesuatu yang memperhamba. Dan inilah yang sedang diajarkan ya. Ya, inilah yang sedang diajarkan dan mendatangkan kuk perhambaan. Jadi ketika hukum itu dijelaskan ya tidak pada tempatnya, maka hukum itu akan menjadi sesuatu yang justru menghancurkan manusia. Hukum itu menunjuk jalan kebenaran, tetapi hukum itu tidak pernah bisa membuat manusia ya yang berdosa itu tiba pada kebenaran.
hanya Yesus saja ya, hanya Yesus saja yang bisa membuat manusia yang tidak benar itu menjadi benar. Hukum itu hanya bisa menunjuk, kamu sedang tidak pada tempat yang benar. Tapi hukum itu sama sekali tidak pernah berkuasa untuk membuat manusia yang berdosa menjadi benar. Yang bisa membuat manusia berdosa jadi benar itu hanyalah Kristus. Dan saudara-saudara palsu di Galatia ini sedang mengajarkan hukum itu bisa mendatangkan kebenaran, dan itulah Injil yang palsu ya yang sedang diajarkan. Jadi kira-kira itu ya beberapa poin yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Sekarang kita memasuki satu subtopik yang baru ya dalam buku Galatia pasal yang kedua ini. Nah, sekarang kita memasuki subtopik yang baru, mengapa Paulus pergi ke Yerusalem. Kita lanjut ya. Catatan dalam buku Kisah Para Rasul mengatakan bahwa telah ditetapkan di Antioquia agar Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain harus pergi ke Yerusalem untuk masalah ini, ya. Tetapi Paulus menyatakan bahwa ia pergi berdasarkan ilham, ya. Galatia 2 ayat 2. Jadi Paulus pergi bukan hanya atas anjuran mereka, tetapi roh yang sama telah menggerakkan dia maupun mereka. Jadi Paulus pergi ke Yerusalem, ya, bukan hanya diilhami ya, bukan hanya dikatakan oleh orang-orang yang berdoa saat itu, ya, tetapi Paulus juga mengatakan bahwa dia pergi itu berdasarkan ilham. Jadi Paulus bukan pergi hanya atas anjuran mereka, tetapi roh yang sama telah menggerakkan dia maupun mereka. Ia tidak pergi untuk mempelajari kebenaran Injil, tetapi untuk mempertahankannya. Jadi luar biasa ya. Ia pergi bukan untuk mencari tahu apa Injil yang sebenarnya, tetapi untuk menyampaikan Injil yang ia telah beritakan kepada orang kafir. Mereka yang menjadi pemimpin konferensi itu tidak memberikan sesuatu kepadanya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman, di sini kita belajar bagaimana pengalaman Paulus ya. Pengalaman Paulus pergi ke Yerusalem itu bukan hanya dikatakan ya oleh jemaat-jemaat, oleh jemaat yang ada di Antioquia bahwa mereka itu harus pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus sendiri menyatakan bahwa ia pergi ke Yerusalem karena Roh Tuhan sendiri bicara kepada dia ya. Dan Paulus pergi ke sana bukan untuk belajar kebenaran, tetapi untuk mempertahankan kebenaran. Ini pengalaman ini penting ya. Ini pengalaman ini dikatakan karena ada maksud ya, ada maksud yang Paulus mau coba yakinkan atau Wagonor mau coba nyatakan kepada kita ya. Dan nanti kita lihat ya apa maksudnya. Mereka yang menjadi pemimpin konferensi itu tidak memberikan sesuatu kepadanya atau kepada Paulus ya. Selama 17 tahun ia tidak mengkhotbahkan apa yang diragukannya. Ia tahu siapa yang ia percayai. Jadi Paulus ini datang ke Yerusalem tidak mengkhotbahkan sesuatu yang dia ragukan. Kenapa? Karena ia tahu siapa yang ia percayai. Ia tidak menerima Injil itu dari manusia, dan ia tidak memerlukan kesaksian manusia bahwa itu asli. Jadi pengalaman Rasul Paulus ya, bagaimana dia mengalami Kristus ya di dalam dirinya, itu betul-betul sesuatu yang membuat dia sangat yakin apa yang dia beritakan itu adalah asli. Dan dia tidak perlu pengesahan manusia bahwa itu asli atau tidak ya. Bila mana Allah telah berfirman, suatu pengesahan manusia tidak penting ya. Jadi teman-teman, kalau Tuhan telah berfirman, satu pengesahan manusia itu tidak penting. Jangan kita tunggu bahwa apa yang difirmankan Tuhan ini benar atau tidak. Itu kita tunggu harus ada pemimpin ini atau pakar ini atau pakar itu yang harus mengesahkan. Jangan pernah ya. Kalau Tuhan telah berfirman, otoritas itu ada pada firman itu sendiri ya. Tuhan mengetahui bahwa saudara-saudara di Yerusalem memerlukan kesaksiannya. Ya. Ini Paulus ya, kita masih bicara Paulus. Dan orang-orang yang baru bertobat perlu mengetahui bahwa
mereka yang diutus Allah mengatakan firman Allah, ya. Ini penting ya. Jadi orang-orang yang baru bertobat di Yerusalem itu perlu tahu bahwa mereka yang diutus Allah akan mengatakan firman Allah. Itulah sebabnya semua mengemukakan hal yang sama. Jadi, teman-teman, ketika seseorang itu mendapatkan satu pengalaman dari Tuhan, ya, yang asli ya, dan kemudian orang-orang ini kemudian orang-orang ini mengemukakan firman Allah, maka orang-orang ini akan mengemukakan hal yang sama mengenai firman Tuhan. Dan ini yang Paulus mau coba nyatakan ya. Paulus mau coba nyatakan dan Wagner mau coba eksposisi. Ketika orang yang berbeda tempat mengalami satu pengalaman pertobatan yang sama, ya, mereka menerima firman yang sama, ketika mereka bertemu, maka hal yang sama pasti itu akan menjadi itu akan sama gitu. Tidak mungkin firman yang diterima oleh saudara A dan saudara B itu bisa berbeda gitu. Dalam satu waktu yang sama, sekalipun mereka itu berbeda tempat ya. Jadi orang-orang yang baru bertobat perlu mengetahui bahwa mereka yang diutus Allah mengatakan firman Allah. Itulah sebabnya semua mengemukakan hal yang sama. Jadi baik rasul-rasul ya, kita pelajari, Petrus mengatakan sama ya. Paulus pun sama di konferensi tersebut. Yakobus pun sama. Mereka perlu memperoleh kepastian bahwa bila mana mereka telah berpaling dari banyak ilah-ilah kepada Allah yang satu-satunya, maka kebenaran adalah satu dan hanya ada satu Injil bagi semua manusia. Jadi teman-teman, di sini kita belajar ya bahwa ketika Injil ya memanggil kita dari ilah-ilah palsu kepada Allah yang benar, maka kebenaran itu pasti satu gitu. Dan Injil itu juga pasti satu. Tidak mungkin ada kebenaran Injil yang membawa kita berpaling dari dosa-dosa kita kepada kebenaran, itu membuat kita berbeda di dalam kebenaran. Itu adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi teman-teman, dari pengalaman yang dialami oleh Paulus ini, yang pergi ke Yerusalem, bahwa dia pergi, ya bukan hanya dinyatakan oleh dinyatakan oleh jemaat Antioquia yang telah berdoa bahwa Paulus harus pergi, ya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa dia juga pergi karena Roh Tuhan bicara kepada dia gitu. Dan pengalaman ini mau disaksikan bahwa Paulus pergi bukan untuk mempelajari firman Tuhan, tapi untuk mempertahankan kebenaran. Dan ketika Paulus yang pergi oleh penyataan firman Tuhan, ya, oleh penyataan Tuhan, dan bertemu dengan rasul-rasul yang juga menerima firman Tuhan, ketika mereka bertemu, mereka ternyata bukan menghasilkan satu pandangan yang berbeda, ya. Dan yang terjadi adalah mereka itu satu. Jadi baik Paulus ya yang menemukan bukan menemukan ya, yang dinyatakan firman Tuhan kepada dia, dan rasul-rasul yang mendapatkan penyataan firman yang sama, itu tidak berbeda. Jadi kalau Tuhan menggerakkan atau mengajarkan dua orang yang berbeda di tempat yang berbeda, kemudian mereka bertemu, itu pasti hasilnya sama atau pandangannya sama. Dan kita melihat dari pengalaman ini, teman-teman, bagaimana ketika seseorang betul-betul mengalami penyataan Kristus atau pertobatan dari Kristus dan bertemu dengan orang lain yang mengalami pertobatan yang sama, pasti mereka akan disatukan di dalam kebenaran yang sama. Jadi tidak mungkin berbeda, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau memberi tambahan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, halo Tim. Ya, silakan Joy. Oke, terima kasih atas kesempatan. Jadi dari bacaan ini kita bisa lihat ya satu hal yang penting, yaitu dari pekabaran ini menekankan bahwa kebenaran itu hanya satu kan, bukan ada dua. Oh, ini kebenaran dari, tunggu sebentar ya.
Jadi kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu atau Injil itu kan hanya satu, Injil yang benar. Selain dari Injil yang benar itu kan Injil yang palsu. Jadi ini ditekankan kepada kita bahwa kita itu harus hanya mempunyai satu Injil ya. Dan kalau kita mempelajari Injil yang sama gitu atau Injil yang benar, dimanapun kita berada, mau belajar dengan siapa atau mau belajar di mana kayak, tapi kalau kita belajar Injil yang benar, kita mau ketemu dimanapun akan sama ya, kita punya pembicaraan akan sama, kita punya pengertian mengenai Injil itu gitu. Dan ini yang kita lihat sendiri ya, dari pengalaman sendiri yang kita lihat, yang mana ada banyak grup-grup atau yang bilang independent ministry gitu, yang mereka bilang mereka mempunyai satu kepercayaan A misalnya. Tapi di dalam grup tersebut pun banyak sekali perbedaan gitu. Dan kalaupun misalnya ada grup independen yang percaya doktrin A, terus kemudian ada yang lain percaya doktrin B gitu. Kalau kalian lihat kenyataannya, doktrin A dengan doktrin B itu akan ada di some point yang mereka bertentangan gitu. Jadi, dan akan saling menjatuhkan ya satu sama yang lain. Jadi kita lihat, aduh, gimana ya, kalau kita pelajari bahwa kebenaran itu hanya satu dan seharusnya semua mempunyai satu pikiran atau pengertian yang benar tentang kebenaran itu sendiri. Dan mempelajari mengenai Injil atau perkabaran malaikat ketiga. Teman-teman, secara jujur ya kita mau bilang, kita nggak tahu pengalaman kalian, ini hanya yang kita lihat, yang kita observasi. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh saya mempunyai perkabaran malaikat ketiga, memberikan pelajaran mengenai perkabaran malaikat ketiga. Tetapi yang saya lihat, kalau ada orang yang membawa perkabaran malaikat ketiga, kalau mereka tidak menggunakan buku yang Ellen White sendiri anjurkan mengenai perkabaran malaikat ketiga dari A.T. Jones atau Wagner mengenai Injil yang benar atau perkabaran malaikat ketiga, saya lihat itu semua orang yang kasih perkabaran malaikat ketiga semua mempunyai pengertian yang beda-beda gitu. Tapi orang-orang yang mempelajari dari buku Wagner dengan Jones, mereka mau di Australia, kayak mau di Afrika, mau di Indonesia, semua bicara hal yang sama gitu. Jadi yang saya lihat bahwa memang kita harus mengikuti ya petunjuk yang Tuhan berikan melalui nabi kita, yang mana kalau mempelajari Injil yang benar, perkabaran malaikat ketiga yang benar, memang kita gunakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kecuali memang nggak ada buku Wagner dengan Jones, tapi orang-orang tersebut itu sungguh-sungguh dan ingin mempelajari, saya yakin Tuhan akan tuntun. Tetapi yang saya lihat dari kenyataannya, banyak dari YouTube, kalian dengar, oh perkabaran malaikat ketiga, inilah pembenaran oleh iman. Tapi yang dinyatakan di situ, itu semua mendapatkan kebenaran melalui hukum ya, atau dengan usaha-usaha manusia. Coba kalian perhatikan, atau harus ada sesuatu dari usaha manusia untuk mendapatkan kebenaran atau hukum yang ditekankan gitu. Untuk mendapatkan kebenaran atau Injil yang benar itu banyak sekali melenceng, malah yang dibawakan adalah doktrin kebenaran oleh iman Katolik gitu. Jadi puji Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari Injil yang benar atau kebenaran, dan memang kita harus benar-benar mengerti, dan kalau kita mengerti ini perkabaran, dimanapun kita pergi, mau bicara apapun, pasti akan bisa masuk gitu pikiran kita, karena kita harus mempunyai one mind ya. One mind itu gini teman-teman, sebelum murid-murid Tuhan Yesus kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost, mereka itu one mind, one accord gitu. Yang mereka beritakan hanya satu Injil, nggak beda-beda. Nah, untuk pengalaman murid-murid Tuhan Yesus akan diulang kembali kan di zaman kita. Kita harus beritakan Injil yang sama, nggak ada Ebing bilang, oh ini saya punya Injil, oh ini enggak, semua itu harus sama, nggak ada yang mempunyai Injil yang lain, dan Injil itu harus benar gitu. Nah, inilah buku Galati memberitakan bagaimana Injil yang benar itu. Ya, oke, thank you, Bim. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya.
Jadi kalau kita menjadi penginjil, ya, kita tidak mungkin menjadi penginjil dengan Injil yang berbeda-beda dengan saudara-saudara yang membawakan Injil, ya. Jadi kebenaran itu pasti satu, teman-teman. Kebenaran itu pasti satu. Dimanapun kita berada, ya, kalau kita belajar dari Tuhan yang sama, dari sumber yang sama, itu pasti hasilnya sama, ya. Saya punya pengalaman, ya, pengalaman mengenai orang-orang yang belajar mengenai pekabaran 1888, dan saya menemukan, ya, orang-orang ini kok berbeda gitu. Yang satu kasih pandangan ini, yang satu kasih pandangan ini, dan mereka bisa berdebat, ya. Saya melihat, loh, kenapa demikian gitu. Dan apa yang Joy tadi katakan itu betul sekali, ya, bahwa kalau kita belajar dari sumber yang sama, itu pasti sama, ya. Dan teman-teman, yang saya dapati, kenapa mereka berbeda, itu ternyata mereka belajar dari orang yang menafsirkan tentang pekabaran ini. Jadi, sumber mereka bukan sumber utama, yang menyebabkan interpretasi dari orang-orang yang mempelajari pekabaran ini, itu yang membuat terjadi perbedaan, dan mereka ya saling berdebat, ya, mempertahankan pandangan yang satu dan pandangan yang lain, ya. Dan inilah yang kita lihat, ya, kenyataan yang terjadi, ya, ketika kita tidak belajar pada sumbernya, maka kita bisa berbeda, ya. Dan kemudian saya juga punya pengalaman, ya, mengenai kelompok-kelompok orang, ya, yang mengaku diri The Remnant 144.000. Jadi ada berapa kelompok dulu, ya, yang mengaku diri 144.000. Kemudian saya dengan seorang teman mempersatukan mereka semua. Ya. Dan teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi ketika mereka dipersatukan? Aduh, pemandangannya luar biasa, ya, pemandangannya luar biasa. Jadi mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Ini orang-orang yang mengaku The Remnant 144.000 loh. Jadi bagaimana ketika mereka bertemu, ternyata mereka, saya melihat, ya, saya melihat ini luar biasa keadaannya. Mereka betul-betul menunjukkan keadaan Babel yang sesungguhnya, ya, kacau, saling menjatuhkan, saling menyerang, lebih ganas, ya, lebih ganas daripada orang-orang yang ada di dalam jemaat. Jadi kita melihat, ya, kalau kita mempelajari sesuatu yang tidak benar, kita tidak mungkin dipersatukan di dalam kebenaran. Tetapi dari pengalaman Rasul Paulus, bagaimana ia pergi ke Yerusalem, ya, bertemu dengan rasul-rasul yang tidak pernah mengajarkan kebenaran kepadanya, tidak pernah bertemu dengan dia, ketika dia menyajikan satu kebenaran, ya, rasul-rasul yang ada di Yerusalem pun mengatakan hal yang sama. Jadi dua orang yang berbeda tempat, ya, dengan satu pengalaman Tuhan yang sama, satu pengalaman pertobatan yang sama, dan mereka belajar dari kebenaran yang sama. Ketika bertemu, mereka tidak mungkin berbeda. Ya, ini adalah pengalaman yang Paulus mau coba nyatakan kepada jemaat di Galatia dan jemaat di Antioquia, bahwa kalau kita menerima kebenaran asli dari Tuhan, kita tidak mungkin bertentangan gitu. Ya, kebenaran orang-orang bisa banyak, ya. Di sini dikatakan mereka memperoleh kepastian bila mana mereka telah berpaling dari banyak ilah-ilah kepada Allah satu-satunya, maka kebenaran adalah satu dan hanya ada satu Injil bagi semua manusia. Jadi orang itu bisa berbeda-beda, tetapi kebenaran itu tidak mungkin berbeda. Ketika orang-orang yang berbeda mengalami satu pengalaman dari Tuhan yang asli, ya, mereka pasti akan satu dan mengemukakan satu kebenaran yang sama, yang tidak mungkin berbeda. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau memberi tambahan sebelum kita lanjut? Oke, kalau sudah tidak, kita lanjut, ya. Injil bukanlah sihir. Injil bukanlah sihir. Pelajaran besar yang diajarkan oleh pengalaman yang dikemukakan Paulus kepada orang-orang Galatia ini ialah
tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang dapat menganugerahkan kasih karunia dan kebenaran kepada manusia, dan tidak ada yang dapat dilakukan manusia di dunia ini yang akan mendatangkan keselamatan. Jadi pengalaman yang Paulus sedang nyatakan, yang dieksposisi oleh Wagoner, ini mau menyatakan ya, pelajaran besarnya adalah yang diajarkan oleh pengalaman yang dikemukakan Paulus kepada orang-orang Galatia ialah tidak ada sesuatu pun di dalam dunia yang dapat menganugerahkan kasih karunia dan kebenaran kepada manusia, dan tidak ada yang dapat dilakukan manusia di dunia ini yang mendatangkan keselamatan. Jadi teman-teman, pengalaman Paulus ya, di mana dia pergi ke Yerusalem berdasarkan satu penyataan Injil yang juga penyataan kepada jemaat Antioquia, ini adalah satu pengalaman yang mau menjelaskan bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat menganugerahkan kasih karunia dan kebenaran kepada manusia, dan tidak ada yang dapat dilakukan manusia di dunia ini yang akan mendatangkan keselamatan. Jadi Paulus tidak harus melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan kebenaran. Paulus tidak harus pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan kebenaran, tidak ya. Tetapi kebenaran itu betul-betul adalah sebuah pemberian dari Tuhan dimanapun ya manusia itu berada, tanpa harus melalui perantara orang lain ya. Injil adalah kuasa Tuhan kepada keselamatan dan bukan kuasa manusia. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Injil itu adalah murni sepenuhnya kuasa Tuhan dan bukan kuasa manusia. Setiap pengajaran yang membawa manusia agar percaya akan satu benda, apakah itu patung, gambar, atau apapun, atau mempercayakan keselamatan dalam satu perbuatan, ya, satu perbuatan, usaha mereka sendiri, walaupun usaha tersebut ditujukan kepada sesuatu yang paling terpuji, adalah satu penyelewengan kebenaran Injil, satu Injil yang palsu. Ya. Jadi teman-teman, kita lihat ya, di sini Rasul Paulus Wagoner mau mencoba menyatakan dari pengalaman Paulus, ya, satu-satunya kuasa Tuhan kepada keselamatan itu adalah Injil. Ya, Injil adalah kuasa Tuhan kepada keselamatan. Satu-satunya yang bisa membawa keselamatan dan menganugerahkan kasih karunia adalah Tuhan itu sendiri ya. Itu sama sekali tidak bergantung kepada manusia. Dan kemudian di sini Wagoner mau menyatakan bahwa setiap pengajaran yang membawa manusia agar percaya kepada satu benda, ini adalah bentuk penyembahan berhala ya. Kepada satu benda atau patung, gambar atau apapun ya, atau mempercayakan keselamatan dalam satu perbuatan atau usaha mereka sendiri, walaupun usaha tersebut ditujukan kepada sesuatu yang paling terpuji, adalah satu penyelewengan kebenaran Injil. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa Wagoner mencoba menyatakan bahwa kekafiran dengan kepercayaannya, penyembahan berhala dengan kepercayaannya, itu sama dengan bagaimana kita percaya kepada keselamatan dalam satu perbuatan atau usaha kita. Jadi percaya kepada keselamatan karena perbuatan, ya, bagaimana keselamatan itu datang karena perbuatan dan usaha kita sendiri, walaupun usaha tersebut ditujukan kepada sesuatu yang paling terpuji, teman-teman, penyembahan berhala atau kekafiran itu sama dengan itu. Dan itu adalah satu penyelewengan terhadap kebenaran Injil, satu Injil yang palsu. Injil yang asli itu murni sepenuhnya menggantungkan pengharapan keselamatan itu hanya kepada Tuhan atau kepada Injil itu sendiri. Kemudian kita lanjut ya. Di dalam gereja Kristus tidak ada sakramen-sakramen yang dengan cara-cara gaib dapat memberi kasih karunia khusus kepada si penerima. Ya, ini sekali lagi ya,
di dalam gereja Kristus tidak ada sakramen-sakramen. Ini apa namanya? Ini sakramen ini seperti sebuah ritual upacara, ya. Di dalam gereja Kristus tidak ada yang namanya sakramen-sakramen yang dengan cara gaib dapat memberikan kasih karunia khusus kepada si penerima. Jadi manusia tidak akan pernah menerima kasih karunia ya dari Tuhan oleh melakukan sebuah tindakan-tindakan ya. Kalau di sini Waggoner mengatakan sakramen ya, tetapi sebenarnya ini adalah apapun itu ya, cara-cara yang dilakukan manusia kemudian itu mendatangkan kasih karunia. Ini tidak pernah ada, teman-teman. Ya, tetapi ada hal-hal di mana seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan di mana telah dibenarkan dan diselamatkan dapat melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari imannya. Jadi sekali lagi ya, tidak ada yang dilakukan oleh manusia yang bisa mendatangkan kasih karunia kepada manusia. Tetapi ada hal-hal di mana seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan di mana telah dibenarkan dan diselamatkan dapat melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari imannya. Jadi sekalipun seseorang itu tidak diselamatkan oleh usaha-usaha yang dia lakukan maupun usaha yang paling terpuji, tetapi ketika seseorang percaya kepada Yesus, kemudian dia dibenarkan oleh Kristus dan diselamatkan, dia dapat melakukan sesuatu sebagai ekspresi imannya. Nah ini, teman-teman, ini iman di sini ya, bukan hanya sekedar pengakuan ya, tapi iman ini betul-betul sesuatu yang bisa mengubah hati manusia ya. Jadi pengalaman ini yang pada akhirnya membuat manusia bisa melakukan sesuatu sebagai ekspresi iman, apakah terhadap hukum Tuhan atau kepada hal-hal yang menjadi kebajikan manusia, ini adalah bentuk ekspresi iman, tetapi ini hanya bisa dilakukan ketika manusia itu telah dibenarkan dan diselamatkan. Dan ini bukan hanya pengakuan ya, ini adalah satu pengalaman di mana orang itu mengalami yang namanya sunat sejati, ya, sunat yang sejati atau penghancuran manusia lama. Kemudian dia mengalami manusia yang baru. Nah, ketika dia berubah dari manusia lama kepada manusia yang baru, dia bisa melakukan sesuatu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi, teman-teman, ini adalah satu pengalaman yang akan terjadi ya ketika orang itu menerima kasih karunia dan kasih karunia itu membuat dia mengalami pengalaman kebenaran dan keselamatan. Kita lanjut ya. Satu-satunya hal di dunia yang memiliki kuasa dalam jalan keselamatan adalah kehidupan Kristus, ya, kehidupan Tuhan di dalam Kristus. Jadi satu-satunya hal di dunia yang memiliki kuasa dalam jalan keselamatan adalah kehidupan Tuhan di dalam Kristus. Ini kalimat-kalimat ini hanya bisa dimengerti kalau teman-teman ikuti penjelasan dari Sister Joy ya mengenai enmity. Jadi satu-satunya di dunia yang memiliki kuasa dalam jalan keselamatan adalah kehidupan Tuhan di dalam Kristus. Kalau teman-teman mempelajari mengenai enmity, ini akan sangat jelas ya statement ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, inilah kebenaran Injil itu. Inilah kebenaran Injil itu, dan kebenaran inilah yang Paulus pertahankan. Ini adalah Injil untuk sepanjang zaman. Jadi teman-teman, bagaimana manusia diselamatkan oleh iman, yang ketika diselamatkan, ya, dia akan melakukan satu pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Ini adalah Injil itu, ya. Dan Injil ini yang dipertahankan oleh Paulus, dan Injil ini adalah Injil untuk sepanjang zaman. Jadi Injil dari Eden sampai di akhir nanti, teman-teman, itu tidak mungkin berbeda. Ya, jalan keselamatan itu hanya satu ya.
Tidak mungkin berbeda. Jadi di sini kita belajar ya, di sini kita belajar mengenai bagaimana kita melihat mengenai jalan keselamatan, bahwa tidak ada satupun ya, tidak ada satupun yang bisa memberi kita keselamatan selain dari Kristus Yesus dan Injil yang telah diberikan kepada kita ya. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, halo Dik. Ya, silakan Joy. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya di kutipan ini ini buat kita ada PINP ya. Tunggu sebentar. Ya. Jadi di sini udah dengan jelas dinyatakan apa itu Injil palsu dengan apa itu Injil yang benar ya. Dia punya statement di sini ini udah sangat jelas. Jadi ada satu statement yang sangat bagus yang kita lihat di situ, yang mana di statement itu mana itu tadi Bing yang keselamatan itu melalui gambar atau usaha manusia walaupun itu sangat terpuji. Ini yang warna biru Joy. Oke. Setiap pengajaran yang membawa manusia agar percaya akan suatu benda, apakah itu patung, gambar, atau apapun, mempercayakan keselamatan dalam suatu perbuatan atau usaha mereka sendiri, walaupun usaha tersebut ditujukan kepada suatu yang terpuji, adalah sesuatu adalah sesuatu mana itu ya? Penyelewengan kebenaran Injil, satu Injil palsu. Jadi teman-teman, kalau kalian perhatikan ini sudah dia punya definisi ya. Apa itu Injil palsu? Ya ini, yang biru ini yang Ebing kasih biru. Jadi terus Injil yang benar itu yang di atasnya kuasa Tuhan kepada keselamatan, bukan kuasa manusia. Kalau melihat sebenarnya ini sangat simpel ya. Maksudnya Nggak rumit. Nggak sesuatu yang berbelit-belit gitu. Kalau kalian mengerti ini statement 2 ini, kalau kita mengerti akan statement 2 ini, Injil yang benar dengan Injil yang palsu, udah bisa lihat ya apa itu Injil benar, apa itu Injil yang benar, apa itu Injil yang palsu. Nah, teman-teman kalau kalian ada lihat di sini satu yang dibilang mempercayakan keselamatan kepada gambar atau patung. Nah, kalau kita punya pengalaman sendiri ya, kalau misalnya patung ya, oke ya, mungkin kita lihat orang-orang menyembah patung. Tapi kalau gambar atau chart, dulu saya pernah berada dalam satu kelompok yang mempercayai kalau kalian nggak percaya chart ini nggak selamat gitu. Ebi ngerti kita. Pas kita baca ini statement, kita oh ya ampun ini salah satu penyelewengan terhadap Injil Tuhan gitu, karena sudah diwanti-wanti kalau menolak ini chart itu akan hilang, dan kalau keluar dari grup ini itu akan hilang. Jadi seakan-akan keselamatan itu bergantung dari kepercayaan terhadap satu gambar dan berada dalam satu kelompok tertentu. Jadi teman-teman, kalau kalian mau mengerti Injil benar dengan Injil enggak, ini statement warna biru dengan hijau memang harus kita hayati betul-betul supaya bisa lihat mana ini Injil benar, mana Injil palsu. Karena Injil benar itu hanya memberitakan dengan simpel bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Nggak ada yang lain-lain. Sedangkan usaha kita pun yang terbaik pun atau terpuji pun bukan untuk keselamatan gitu. Itu adalah hasil dari iman itu ya tadi yang Wagen terangkan. Jadi buat kita pribadi
ini yang inti ya teman-teman. Kalau untuk jadi selain dari yang akan kita bahas itu hanya Wagner akan kasih secara detail, tapi yang inti ini mana Injil benar dan mana Injil yang palsu. Kalau kita benar-benar mengerti ini yang Ebing kasih biru dengan hijau, kita bisa bedakan. Mau dimanapun teman-teman berada, kalian akan bisa lihat setiap pengajaran mana Injil yang benar, mana pekabaran malaikat ketiga yang benar, mana pembenaran oleh iman. Kalian bisa ambil kopi ini kutipan dan bandingkan dengan setiap pengajaran yang diterima. Seperti itu. Oke, Bing, itu aja yang kita mau tekankan. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi teman-teman, mungkin untuk melihat bagaimana perkembangan dari apa ya, Injil yang palsu ini. Saat ini mungkin tidak ada yang mengajarkan kamu harus disunat ya baru selamat gitu. Tetapi dari prinsip Injil ini kita bisa melihat mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Teman-teman, banyak ya yang beredar di sekitar kita, di mana kita bisa melihat ada orang-orang yang mengajarkan, kalau kamu misalnya ya tidak menginjil, kamu tidak selamat loh. Ini ada ya statement seperti itu. Atau bagaimana supaya saya memiliki keselamatan? Ada yang bilang, oh kamu harus memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan yang hidup dengan Tuhan. Loh, bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan? Oh, kamu harus tekun belajar. Oh, kamu harus tekun berdoa. Dan kamu harus bersaksi bagi Kristus. Lah, terus gimana saya bisa melakukan itu kalau saya ada di dalam kondisi yang berdosa ya? Dan teman-teman, masih banyak lagi ya. Ada juga yang mengajarkan bahwa oh kamu harus mengikuti makanan tertentu baru kamu bisa jadi bersih dan diselamatkan. Aduh, ini ini luar biasa ya. Jadi teman-teman, kalau kita mempelajari ya dengan apa adanya, dengan sangat sederhana, ini Waggoner sedang menjelaskan apa itu kebenaran dan apa itu kepalsuan. Dari sini kita bisa melihat mana Injil yang asli dan mana Injil yang palsu. Bagaimana Injil yang asli? Injil yang asli sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Tetapi Injil yang palsu, ya, sekalipun mungkin ya bukan patung, tapi tadi Joy sempat bilang chart, saya juga baru enggak ya. Wah, benar juga ya. Tetapi mungkin bukan itu, tetapi itu bisa saja ada hal-hal yang terpuji. Bisa saja kita diarahkan untuk semakin giat bekerja bagi Tuhan. Ya, kita menginjil, kita menjangkau orang. Ya, mungkin ada yang lain ya, teman-teman. Kamu harus tekun dulu belajar gitu. Kamu harus tekun berdoa. Kamu harus mengikuti makanan ini dan makanan itu ya. Dan mungkin masih banyak yang lain, tetapi intinya adalah itu tidak menggantungkan pengharapan keselamatan kita kepada Tuhan. Ya, pengharapan keselamatan kita gantungkan kepada apa yang harus kita buat, baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini ternyata adalah penyelewengan terhadap kebenaran Injil atau satu Injil yang palsu. Jadi teman-teman, ini penting sekali pelajaran ini. Oke, masih ada lagi yang lain ya, mau menambahkan ya? Ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan ya. Oke, kalau sudah tidak ada, sekali lagi ya, teman-teman, apa yang menjadi prinsip kebenaran Injil yang kita pelajari di Galatia itu tidak berubah ya sepanjang zaman. Dan itu adalah Injil yang
yang diajarkan oleh Paulus saat itu, dan itu adalah Injil yang diajarkan oleh bapak-bapak maupun nabi-nabi. Ini sama ya, baik zaman dulu, ya, zaman Kristus, zaman rasul-rasul, dan yang akan datang, ya, Injil itu selalu sama ya, tidak mungkin berubah dan tidak mungkin berbeda. Dan kita lihat ya, kita ikuti kelanjutan ya. Orang-orang Galatia dan Injil. Oh, Bing. Ya. Sorry, boleh tambah satu poin aja. Satu Oke, poin aja. silakan Joy. Oke. Jadi ini kan Injil sepanjang masa ya. Ini adalah Injil untuk sepanjang masa. Jadi Injil itu kan tidak berubah. Nah, kita lihat Injil itu kan dimulai dari Taman Eden ya. Dan mana itu usaha-usaha manusia walaupun terpuji, dan mana itu hanya kuasa Tuhan. Kita bisa lihat dari persembahan Kain dan Habel. Ya kan, kalau Kain dengan persembahan terbaik, tapi bukan itu yang Tuhan minta. Kalau Habel dia bawa domba ya, darah, dan itu melambangkan keselamatan itu dari Tuhan gitu. Kalau Habel nggak ada darah, tapi dengan usaha pertanian yang paling baik. Nah, itulah Injil yang palsu yang marginal kasih itu, yang mana keselamatan itu dari usaha manusia, dan walaupun usaha itu terpuji dari gambar kah, patung kah, dari apa yang tadi kita sudah bahas, itu persembahan Kain. Kalau Habel itu hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang melambangkan persembahan yang dia bawakan. Nah, makanya Injil itu bukan suatu hal yang main-main ya teman-teman. Karena Ellen White bilang di akhir zaman ada dua kelompok, dan dia kasih ilustrasi mengenai Kain dan Habel. Dan Kain itu ujung-ujungnya yang akan menganiaya umat Tuhan yang menerima minggu, dan Habel yang mempercayai kuasa Tuhan dan ini yang benar, itulah akan menerima akan hari Sabat dan akan dianiaya oleh saudaranya sendiri yang mempercayakan keselamatannya kepada usaha-usahanya sendiri. Oke, Bing, itu yang kita teringat tadi waktu ada Bing ulang lagi, kebenaran ini adalah Injil untuk sepanjang zaman. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi, halo, kedengaran? Apa bisa kedengaran ini? Halo. Bisa, Ding. Okay. Bisa. Ini saya lagi pakai headset ini karena hujan deras di sini, suara nggak kedengaran. Ya, jadi teman-teman, kisah yang tadi diberikan oleh Joy ya mengenai Kain dan Habel, ini sebenarnya adalah prinsip dari Injil yang benar dan Injil yang palsu. Ini adalah agama yang prinsip kerja ya dari agama yang benar dan agama yang palsu. Dan Ellen White mengatakan agama itu hanya ada dua di dunia, agama Kain dan agama Habel. Apapun bentuk agama yang di luar agama Tuhan, itu sebenarnya hanyalah menjalankan prinsip dari agama Kain. Ya. Apapun itu teman-teman, variasi apapun, jenis apapun, semuanya itu hanyalah bentuk dari agama Kain ya. Dan agama Tuhan atau agama Habel itu betul-betul seperti ini ya. Agama Habel bukan tidak melakukan yang benar ya teman-teman, tetapi agama Habel sama sekali tidak mendasari apa yang dilakukan ya. Apa yang dilakukan itu pada perbuatan yang berdasarkan pemikiran sendiri atau kehendak sendiri. Tetapi itu lahir dari bagaimana dia sangat yakin terhadap Tuhan dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, agama itu tidak akan berbeda sepanjang zaman. Sebagaimana Injil itu adalah sama untuk sepanjang zaman, begitu juga ya teman-teman, prinsip dari Injil yang palsu akan tetap sama untuk sepanjang zaman. Dan variasi-variasi itu, ya itu hanya variasi saja, tetapi prinsipnya akan tetap sama. Ketika kita memahami cara kerja dari Injil yang benar, kita akan tahu persis bagaimana Injil yang palsu itu bekerja, dan bagaimana kita akan bisa langsung mengidentifikasi bentuk-bentuk dari Injil yang palsu, tanpa mengalami kesulitan ya. Oke.
Sampai di sini masih ada teman-teman yang mau menambahkan? Kalau sudah tidak kita lanjut ya teman-teman. Orang-orang di Galatia dan Injil. Dalam pasal ini, Rasul itu mengatakan bahwa ia melawan pengajaran palsu yang kini menyesatkan saudara-saudara di Galatia supaya kebenaran Injil tetap tinggal pada mereka. Jadi teman-teman, di pasal yang pertama kita belajar bagaimana Rasul Paulus melawan ya, bagaimana ia menyatakan pengalamannya dengan Barnabas ya, melawan saudara-saudara palsu yang membawakan Injil yang lain atau Injil yang palsu ya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang dinyatakan ya, yang dinyatakan oleh Paulus dengan satu maksud ya. Kemudian teman-teman, di sini Wagoner mengatakan ya, kemudian bandingkan ya hal ini dengan pendahuluannya yang ada dalam pasal 1 ya. Dan penyataannya yang berapi-api mengenai Injil yang yang ia telah beritakan kepada mereka. Jadi bagaimana pengalamannya? Dalam pasal ini Rasul itu menyatakan bahwa ia melawan pengajaran palsu yang kini menyesatkan saudara-saudara di Galatia supaya kebenaran Injil tetap tinggal pada mereka. Kemudian bandingkan hal ini ya, bandingkan hal ini dengan pendahuluannya yang ada di dalam pasal 1 dan penyataannya yang berapi-api mengenai Injil yang ia telah beritakan kepada mereka. Jadi teman-teman, ini penting sekali ya ini potongan-potongan sejarah ini. Jadi bagaimana Paulus melawan Injil yang palsu, kemudian bagaimana Paulus ya memberi satu pernyataan yang sangat bersemangat mengenai Injil yang ia telah beritakan. Jadi Paulus ini betul-betul sangat yakin dengan apa yang ia beritakan dan sangat menentang ya sesuatu Injil yang lain atau Injil yang palsu karena Paulus memiliki satu pengharapan yang sangat besar dan Paulus telah mendapatkan satu berkat yang sangat besar dari Injil yang ia bawakan ya. Kemudian teman-teman ya kita melihat ya keheranannya bahwa mereka sekarang meninggalkannya. Aduh. Jadi bagaimana Paulus mengalami Injil ya dan berkat-berkat yang sangat luar biasa dari pengalaman Injil yang ia telah alami, kemudian bagaimana ia melawan ya guru-guru palsu yang membawakan Injil yang lain, kemudian kita melihat ya bagaimana herannya Paulus bahwa mereka atau orang-orang yang telah diajarkan dari Injil yang benar sekarang meninggalkannya. Aduh. Dari potongan pengalaman-pengalaman ini teman-teman ya, kita lihat ya kesimpulan dari Wagoner. Ya, maka akan menjadi jelas bahwa surat ini pasti akan berisikan Injil dalam ungkapan yang paling tegas. Aduh, teman-teman, kalau kita mempelajari surat Galatia dan mempelajari potongan-potongan sejarah yang sedang dieksposisi ya oleh Wagoner, kita akan melihat bahwa surat di dalam Galatia adalah ungkapan Injil, itu berisikan ungkapan Injil yang paling tegas. Aduh, ini luar biasa. Jadi tadi ya, poin di atas tadi kita telah belajar Injil itu sama di dalam segala zaman, tidak mungkin berbeda. Tetapi teman-teman, Injil yang dinyatakan oleh Paulus di dalam surat di Galatia itu bukanlah Injil yang biasa-biasa yang dipelajari dari dulu ya, bukan. Tetapi Injil yang dinyatakan di dalam surat Galatia berisikan Injil dalam ungkapan yang paling tegas atau paling kuat. Oh, jadi teman-teman, pengalaman-pengalaman yang sedang dieksposisi ya, yang sedang dibandingkan oleh Wagoner itu untuk melihat bahwa ini jemaat Galatia berhadapan dengan satu masalah yang besar ya.
Mereka berhadapan dengan Injil yang palsu. Dan untuk berhadapan dengan Injil yang palsu, itu bukan berhadapan dengan Injil, cara menanganinya itu bukan dengan cara atau pengajaran Injil yang biasa-biasa yang sudah didapatkan. Jadi teman-teman, apa yang Paulus mau nyatakan ya kepada kita dan kepada jemaat di Galatia bahwa untuk berhadapan dengan itu butuh Injil yang paling tegas atau paling kuat pernyataannya. Karena masalah yang sedang mereka hadapi bukan masalah biasa ya. Ini masalah penyesatan yang luar biasa di mana Paulus terheran-heran bagaimana bisa orang-orang yang dia selamatkan ya melalui Injil yang benar, kok bisa ya mengikuti satu Injil yang palsu. Jadi apa yang Paulus sampaikan kepada mereka yang membuat mereka bertobat itu tidak lagi disampaikan kepada mereka karena apa yang membuat mereka tersesat ya, apa yang membuat mereka tersesat itu telah menyebabkan mereka menyangkali Injil yang telah dibawakan oleh Paulus. Jadi bagaimana Paulus membawakan mereka kembali kepada Kristus itu merupakan Injil yang paling kuat atau paling tegas yang harus diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan kita lanjut ya. Banyak yang telah salah mengerti surat ini sehingga tidak memperoleh faedah secara pribadi daripadanya. Sebab mereka mengira bahwa surat ini hanyalah merupakan satu pembahasan tentang pertentangan mengenai hukum terhadap mana Paulus sendiri telah memberi peringatan kepada saudara-saudaranya. Jadi banyak yang mengira ini cuma pertentangan mengenai Injil dan hukum, ya. Tetapi teman-teman, kalau kita membandingkan potongan-potongan sejarah ya yang sedang dieksposisi oleh Wagoner, kita akan melihat, wow, apa yang sedang dinyatakan oleh Paulus dalam surat ini sebenarnya adalah Paulus mau mengungkapkan bahwa apa yang ia berikan adalah Injil di dalam ungkapan yang paling tegas atau paling kuat. Jadi surat ini bukan hanya ini jemaat ini sedang mengalami pertentangan antara Injil dan hukum. Bukan cuma itu ya. Tetapi dari potongan-potongan sejarah yang sedang dieksposisi oleh Wagoner, kita melihat bahwa apa yang sedang Paulus nyatakan di sini adalah Paulus sedang berusaha menyatakan, untuk berhadapan dengan Injil yang palsu, Paulus butuh Injil yang paling tegas. Jadi apa yang kita pelajari dari surat Galatia, teman-teman, itu adalah penyataan Injil yang paling kuat, ya, paling tegas yang bisa menyelamatkan kita semua. Dan ini cukup untuk berhadapan dengan Injil-Injil yang palsu. Jika tentunya jika kita mengerti mana Injil yang tegas itu yang dinyatakan oleh Wagoner ya. Jadi teman-teman, pembahasan kita ya dalam buku Galatia, kita akan pelajari satu bentuk Injil yang paling tegas ya. Dan ini isi dari buku kabar kesukaan ya. Isi dari buku kabar kesukaan itu adalah isi dari ungkapan Injil yang paling tegas tersebut yang akan kita pelajari sepanjang buku ini. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau menambahkan? Ya, Bing. Ya, silakan, Bing. Saya dengar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini memang kalau ada Injil palsu itu harus di kalau ada Injil palsu itu harus dikasih tahu ya, maksudnya bukan dikasih tahu, itu harus ditentang teman-teman, karena di Galatia 1 itu pun dikatakan kalaupun malaikat kasih Injil yang palsu, itu malaikat itu sendiri pun terkutuk. Nggak mungkin ya malaikat yang tidak jatuh yang kasih Injil palsu, ini malaikat-malaikat yang jatuh. Ataupun kalau ada manusia memberitakan Injil palsu, itu terkutuk. Jadi ini bukan hal yang main-main ya, entah ini is okay, nggak mau tahu pun nggak apa-apa, nggak tahu pun nggak masalah. Nggak, ini masalah keselamatan gitu. Ini
bukan hal yang sepele gitu. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita atau memberitakan kepada kita maupun Wagener, ini bukan hal yang sepele gini. Ini menyangkut keselamatan. Jadi kalau kita lihat ada Injil yang palsu, yang tipu, emang harus dikasih tahu dan harus ditentang ya, tentang dengan roh yang benar ya teman-teman. Ini saya mengatakan tentang bukan dengan kemarahan atau dengan membenci, enggak. Dengan lemah lembut itu harus dikasih tahu. Namanya Injil yang palsu itu kita harus kasih tahu yang benar yang mana, dan yang palsu itu apa, dan apa akibat dari penerimaan Injil yang palsu, seperti itu. Dan di sini juga akan dijelaskan ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita harus betul-betul mengerti Injil yang benar, karena nanti seruan nyaring itu pun kita akan memberitakan Injil ya, everlasting gospel. Dan kita memberitakan Injil itu harus tahu Injil yang benar dengan Injil yang palsu. Nggak mungkin kita kasih Injil terus kita nggak tahu yang benar itu yang mana. Ataupun nggak mungkin kita mau menentang Injil yang palsu kalau kita sendiri pun nggak tahu Injil yang benar itu yang mana gitu. Dan bagaimana untuk mempertahankan kebenaran itu kita sendiri nggak tahu. Jadi dengan pelajaran ini adalah prinsip-prinsip untuk kita semua teman-teman untuk bisa melihat mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Ini fondasinya. Jadi nanti kalau ada Injil yang datang dengan berbagai bentuk, ini dengan kacamata pekabaran malaikat ketiga, teman-teman sudah bisa sortir. Oh, ini pekabaran ditekankan apa? Apakah keselamatan dengan usaha manusia kah, atau dengan suatu benda kah, atau dengan suatu grup kah, atau dengan apa? Dan yang tidak menekankan kuasa Tuhan, itu udah Injil palsu. Atau kuasa Tuhan plus, ada embel-embelnya gitu, yang bukan sepenuhnya akan kuasa Tuhan, seperti itu. Jadi dengan pelajaran ini, dengan pertolongan Tuhan ya, kita semua bisa mengerti dengan lebih jelas akan Injil yang benar. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahan penekanan pada melawan pengajaran yang palsu. Teman-teman, saya punya pengalaman ya, beberapa kali berjumpa dengan orang-orang yang membawakan Injil yang palsu. Dan ketika kita coba duduk ya untuk menjelaskan ya posisi mereka, ujung-ujungnya gini ya teman-teman. Mereka akan mengatakan, ya kalau itu kepercayaanmu, silakan dengan kepercayaanmu. Ini kepercayaan kami akan jalani kepercayaan kami. Teman-teman, ini beda sekali ya. Pengalaman-pengalaman mereka itu dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan Barnabas, ya. Di mana Rasul Paulus karena melihat Injil yang palsu, itu tidak membiarkan Injil yang palsu itu diajarkan gitu. Jadi saya bertanya kepada di dalam hati ya terhadap orang-orang ini. Kalau saya memiliki Injil yang palsu, kenapa mereka membiarkan saya dengan keyakinan saya gitu? Seharusnya mereka bisa buktikan di mana posisi saya yang salah, ya. Tapi gantinya menerangkan di mana posisi saya, mereka ini dengan apa ya? Dengan entengnya mengatakan bahwa oh, itu keyakinan kamu, ya. Kalau kamu yakin seperti itu, jalannya seperti itu, ya. Dan kami dengan keyakinan kami seperti ini. Waduh, saya melihat bahwa apa yang mereka sedang nyatakan kepada saya, ya, ini merupakan satu sikap fanatisme, ya, satu sikap fanatisme. Dan ini sama sekali tidak tidak mencerminkan seperti yang sedang kita lihat ya dari pengalaman Paulus dan Barnabas terhadap Injil yang palsu, ya. Di mana ketika mereka berhadapan dengan Injil yang palsu, mereka tidak membiarkan, ya, tetapi mereka melawan Injil yang palsu tersebut. Dan teman-teman, ini menjadi teladan buat kita yang kalau kita berada pada posisi yang benar atau pada Injil yang benar, kita tidak akan membiarkan mereka di dalam kepalsuan. Tapi sebaliknya itu akan dilawan, tapi ini lawannya dalam tanda kutip ya. Seperti yang Sister Joy bilang, ini harus di dalam roh yang benar. Oke. Teman-teman, apa masih ada lagi yang mau memberi tambahan atau tanggapan? Dipersilakan.
Halo Bing. Ya, silakan. Jadi hanya mengomentari yang Edin tadi bilang, yang mana yang orang bilang, oh iya ikut, kalau kamu ya terserah kamu gitu, kalau kamu percaya ini yang saya percaya, yang kamu percaya ya terserah lu mau ikut apa enggak. Jadi itu kalau kita mempunyai Injil yang benar, teman-teman, karena Rasul Paulus nggak bilang gini ya udah terserah lu mau percaya atau enggak, terserah. Rasul Paulus kasih apa itu Injil yang benar, apa itu Injil yang palsu. Nah, kalau kita dengar orang mengomentari ya terserah lu mau percaya apa enggak, itu urusan, itu kan pernah terjadi juga di grup. Jadi itu sebenarnya buat kita sendiri itu tanda-tanda orang juga nggak ngerti apa yang dia percaya, dan itu bisa saja orang itu berada dalam Injil yang palsu, karena Injil yang benar akan benar-benar tahu ya prinsip kebenaran itu apa, dan bisa mempertahankan kebenaran itu apa gitu. Nggak bisa ya terserah lu mau, ya nggak bisa begitu. Apakah kita nanti mau kasih pekabaran malaikat ketiga ke dunia, kita akan bilang ya udah terserah lu mau percaya apa enggak? Itu kan enggak. Itu dengan convincing power dari Roh Kudus, dan itu benar-benar apa ya, satu kebenaran yang nggak bisa ditolak oleh orang, kebenaran itu gitu. Dan jelas dari berdasarkan ayat demi ayat, nggak bisa ya udah lu mau percaya apa enggak bisa begitu dalam menentang akan Injil palsu ya. Dan ini yang benar akan benar-benar memberikan bukti-bukti kebenaran Injil itu apa dan kepalsuan itu apa gitu. Dan prinsipnya itu sama, karena itu everlasting gospel yang tadi Baguna juga bilang, dimulai dari Taman Eden dan nggak pernah berubah, dan orang-orang akan keyakinan yang penuh memberitakan Injil itu gitu, sebagaimana nanti akan diberitakan ke seluruh dunia dengan penuh keyakinan, dan muka mereka, Ellen White bilang, bercahaya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberikan Injil, pekabaran malaikat, pekabaran 3 malaikat ya, atau Injil yang benar. Jadi itulah ya teman-teman, dan untuk memberikan Injil yang benar itu ya, sekali lagi kita tadi sudah mention dan sudah ditekankan di sini bahwa kita sangat perlu untuk mengetahui akan Injil yang benar itu apa gitu. Oke, thank you Bing. Ya, terima kasih Joy untuk Ya. tambahannya. Ya, Tante Halo, Kori. Bing. Ya, Tante Kori, ya, silakan. Sorry. Karena ini sesuai pengalaman ya. Kalau kita mau sampaikan Injil yang benar, karena sesuai pengalaman orang di sekitar saya sendiri mempunyai perbedaan kita ya. Saya tidak menghakimi mereka, tetapi selalu, dan kita harus bilang yang benar kan? Iya. Dan memang pernah saya juga mengungkapkan, ya terserah kalau mau ikut pilihan kalian, terserah. Saya pernah mengatakan itu, karena ujung-ujungnya jadi seperti mau berantem. Mau, saya rasa Ewing tahu keadaan di sini, dan hampir setiap saat ada itu. Jadi setiap ketemu ada itu. Dan sampai menangis, dia bilang, coba ini kebenaran, sampai ya beberapa hari lalu juga itu terjadi. Saya cuma bilang, saya tidak akan berubah. Kita saling mendoa. Akhir-akhirnya begitu. Lebih baik kita saling mendoakan. Kalau memang situ ada kebenaran, Tuhan akan tuntun saya ke situ. Tetapi kalau ada kebenaran yang saya sampaikan, Tuhan akan tuntun kalian ke saya, ke apa yang saya katakan. Karena kalau enggak sampai apa ya, berantem, dan pokoknya dia bilang itu sesat, kita yang sesat gitu. Jadi sorry, karena saya pernah mengatakan juga, ya kalau itu keyakinan kalian, itu jalankan saja. Karena saya tidak ada kuasa, tidak ada kalimat lagi untuk menyampaikan kepada mereka bahwa mereka dalam jalan yang salah. Karena saya sudah selidiki, bukan selidiki ya, mungkin saya sudah pernah bicarakan dengan Ebing itu. Dan memang jauh sekali perbedaan kita. Jadi untuk itu bagaimana untuk menghadapi ke depannya, karena saya akan tetap
bertemu dan akan ini ada Hmm. kiriman lagi, tapi saya tidak buka. Dan waktu kemarin dia bilang, dia menangis, saya sampaikan yang kebenaran, nak mau dibuka dan nak mau didengar, itu suatu penyesalan nanti, dia bilang, katanya begitu. Jadi untuk kedepannya kira-kira ada solusi, kira-kira saya menghadapi hal-hal seperti ini. Ya. Terima kasih Tante Kori untuk Ya. ini pengalaman sekaligus studi kasus. Oke, mungkin ada teman-teman dulu yang Halo, lain Bing. yang. Oh iya, silakan, Halo. brother Eric. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi, senang sekali kembali boleh bersama-sama dengan sahabat-sahabat di grup ini. Kita memang ada masuk bagian terakhir. Kemudian kita ingin untuk menanggapi melawan Injil yang palsu ya, bahwa Paulus dengan penuh semangat melawan Injil yang palsu. Dan memang, saudara-saudara, kalau pada waktu itu kan kalau kita melihat penjelasan Alkitab, Injil yang palsu itu yang melawan Injil yang benar yang Paulus sampaikan, itu memang yang pertama itu dari saudara-saudaranya ya, orang Yahudi. Ya, dari kalangan pandangan Farisi yang begitu gencar untuk menyebarluaskan apa yang mereka yakini sehubungan dengan bagaimana mereka boleh diselamatkan ya, lewat penurutan terhadap hukum Taurat atau lewat sunat. Dan memang tadi disampaikan oleh Joy bahwa kita akan melawan Injil yang palsu, kita juga harus mengetahui ya dengan benar, dengan tepat Injil yang benar itu seperti apa. Dan kita bersyukur ya bahwa kita telah dibekali. Kita telah dibekali oleh Tuhan ya lewat firman Tuhan, dan kemudian lewat terang pekabaran malaikat yang ketiga, dan pada akhirnya kita sementara diperlengkapi dengan pemahaman yang benar tentang Injil itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, Paulus juga dia menerima perlawanan dari ajaran-ajaran ajaran-ajaran yang dibangun, yang mereka sebutkan pada waktu itu, kita lupa, dari ya pandangan Helenisme ya, atau pandangan Yunani, yang kemudian itu menjadi satu perlawanan terhadap apa yang Paulus nyatakan sehubungan dengan Injil yang benar ya, dari pandangan-pandangan seperti itu. Dan memang ini sepertinya dia terus berulang sepanjang zaman dan sampai saat ini ya, sampai saat ini. Tapi prinsipnya sama bahwa secara sederhana kita bisa membedakan kalau Injil yang benar itu adalah Injil yang mengakui bahwa keselamatan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan, melalui Tuhan Yesus ya. Seperti itu ya. Jadi keselamatan tidak ada dengan cara yang lain, hanya apa yang telah Allah lakukan, dan itu dikaruniakan melalui apa yang Tuhan Yesus buat bagi orang. Seperti itu. Tidak ada cara keselamatan yang lain di luar ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa itu memberikan hasil ya. Penurutan itu selalu buah, bukan menjadi pokok selamat. Jadi penurutan terhadap hukum Taurat ya, penurutan terhadap 10 hukum ataupun terhadap prinsip hukum kesehatan itu selalu menjadi buah yang dihasilkan dari keselamatan di dalam Yesus. Tidak pernah itu menjadi pokok keselamatan. Seperti itu ya. Tidak pernah itu menjadi pokok keselamatan. Dan orang bersyukur bahwa Tuhan memberikan orang terang untuk menyambut kedatangan Tuhan, kan mempersiapkan orang bagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan ada banyak golongan pandangan yang kemudian mencoba untuk menggenapi tuntutan itu di luar apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi keselamatan kita, ya. Nah, itu yang menjadi keliru. Ada kemudian yang melakukan pendekatan bahwa dia harus untuk memurnikan tubuhnya dengan makanan yang murni, kemudian pada akhirnya dia memperoleh kelayakan. Atau ada sesuatu yang harus dilakukan yang pada akhirnya akan melayakkan dia untuk dia boleh memiliki jaminan kepastian keselamatan. Nah, ini yang selalu yang terjadi ya. Orang lihat ya sahabat-sahabat kita dari Davidian, dari Pembaharuan, minta maaf juga dari Present Truth, dan dari Sahabat Lunar, mereka semua bertemu di situ. Apa yang harus
apa yang dapat mereka lakukan untuk mereka boleh memperoleh kelayakan di luar apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan mereka. Jadi selalu prinsipnya seperti itu ya. Kalau kita telah menerima Injil yang benar dan kita masih melakukan untuk mengupayakan kelayakan di luar apa yang Yesus buat untuk keselamatan kita, kita sementara menghidupkan Injil yang palsu. Walaupun kita sementara belajar Injil yang benar. Seperti itu ya. Kalau kita masih mengharapkan sesuatu yang di luar apa yang Yesus lakukan untuk terambil keselamatan. Jadi dia akan selalu seperti itu. Dan ketika orang dihidupkan oleh Injil yang benar, maka dengan sendirinya Injil yang palsu itu akan kehilangan kuasanya, akan kehilangan kekuatannya. Dan itu akan terus menuntun kita untuk berfokus kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk terambil keselamatan. Jadi itu akan dengan sendirinya ya, apa yang kita yakini sebelumnya di luar ini, maka dengan sendirinya dia akan menjadi kuasanya akan menjadi lemah. Dan kalaupun akan datang ajaran-ajaran yang di luar sana, ya itu tidak akan lagi berpengaruh ya. Dia akan menuntun untuk mengharapkan keselamatan di luar Tuhan Yesus ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, atau di luar Christ in His righteousness, di luar Kristus dan kebenarannya. Tadi Tante Kori kan menyatakan seperti itu, dan memang itu yang dialami ya. Orang juga mengalami hal yang sama. Dan bahkan ada diskusi, pertentangan, kemudian pada akhirnya perdebatan. Tapi memang itu adalah bagian dari proses. Dan kalau orang terima ini Injil yang benar, ini yang Injil yang benar itu memang sifatnya, kalau ada di mana di bagian ayat firman Tuhan, kalau tidak salah di Yakobus itu dia itu dari atas dia damai, ya kan? Dia di dalam sukacita. Sepertinya emosi-emosi yang kalau bahasa psikologi itu emosi yang positif itu ya akan menguasai hati kita ya. Sehingga ketika mereka mungkin datang untuk menawarkan ini, ya kita akan penuh dengan damai juga, menyaksikan kepada mereka bagaimana sesungguhnya jamin kepastian keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus, yang tidak mungkin mereka rampas dengan pandangan mereka yang bagaimana memperoleh keselamatan di luar apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi akan seperti itu. Mungkin akan ada emosi, tapi kita bisa membedakan, ini kita manusia, ini kemanusiaan kita. Tapi di dalam Kristus hasilnya ya akan selalu dihasilkan selain penurutan yang benar, buah penurutan yang benar, kemudian akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita ya, buah-buah roh itu akan dihasilkan oleh jaminan kepastian keselamatan yang orang miliki di dalam Tuhan Yesus. Itu yang akan kalaupun ada diskusi itu mereka akan melihat sebagaimana tadi yang Joy sampaikan itu, ya wajah mereka akan penuh dengan sukacita ya, penuh dengan damai, oleh karena kuasa kebenaran Kristus itu menghasilkan buah yang seperti itu. Bahkan kerinduan untuk menyampaikan ya apa yang kita miliki di dalam jaminan kepastian keselamatan di dalam Tuhan untuk kita boleh bagikan. Dan selalu akan seperti itu. Selalu akan seperti itu. Memang orang banyak pergumulan. Mungkin kalau masih ada apa itu yang bilang hard feeling ya, perasaan hati yang berat. Aduh, sebenarnya ada sesuatu mungkin yang belum kita akui di dalam Kristus ya, bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita sepenuhnya. Ada ada bagian Wajoner yang Wajoner sampaikan bahwa sekali lagi kita sering suka mengangkat itu, bahwa ketika Injil yang benar itu dinyatakan, bagaimana sesungguhnya Yesus telah menyelamatkan kita, bagaimana Yesus telah membenarkan kita, bagaimana kuasa Yesus telah menyembuhkan kita ya. Bahasa Wajoner kita hanya dapat mengakui dan pasrah terhadap fakta itu, dan membiarkan itu berlimpah-limpah ya, bekerja oleh kuasa Kristus di dalam kehidupan kita. Dan itu yang sesungguhnya yang miliki dari dalam proses pembelajaran pekabaran malaikat yang ketiga, pembelajaran tentang Kristus dan kebenarannya melalui tulisan dari Jones dan Wajoner. Itu yang manfaat yang terang terima, sehingga pada akhirnya apa yang Tuhan bilang ya, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, dan apa yang kepadamu tidak seperti yang dunia berikan, dan itu memang berlimpah-limpah dan sifatnya kekal. Kalaupun kita belum sampai di situ, itu berarti ada sesuatu yang masih menyelubungi ya, yang masih kita yakini, yang kemudian pada akhirnya belum sepenuhnya kita memahami Injil yang benar itu. Tapi ketika kita memahami dengan sepenuhnya Injil yang benar, maka pada akhirnya kita akan menerima manfaat, jaminan kepastian keselamatan, dan kita akan menerima damai sejahtera surga yang melampaui akal dan pikiran kemanusiaan kita. Dan kita akan teguh berdiri
teguh di atas kebenaran Injil itu oleh kuasa yang Tuhan karuniakan, oleh kuasa yang dihasilkan dari Injil itu sendiri, dan pada akhirnya kita akan menjadi cahaya kemuliaan bagi terang kebenaran ini untuk kita boleh menjadi saksi untuk kebenaran Injil ini yang Tuhan telah berikan melalui terang pekabaran. Oke, itu mungkin yang bisa ditambahkan, Bing dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, brother, saudara atau pastor ya, Erik yang sudah memberikan masukan atau tambahan. Dan sekalian saya pamit, saya pamit karena kita harus berangkat gereja ini. Terima kasih Joy, terima kasih untuk semua, Ebing ya. Kita nanti ketemu lagi. Terima kasih ya. Tante Kori. Terima kasih kita juga semua kawin call ini ada pelayanan ibadah. Oke, terus sama. Yuk, terima kasih Tante Kor. Semua, terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya. Jadi teman-teman, ini kasus ya dari Tante Kori ya. Dan dari situ kita bisa belajar ya bahwa ada kenyataan-kenyataan yang akan terjadi ketika kita berhadapan ya di dalam pengalaman kita dengan kelompok-kelompok yang lain, dengan anggota-anggota yang memiliki pandangan yang berbeda ya. Itu akan terjadi. Dan sebenarnya buat saya itu adalah panggilan buat kita supaya kita betul-betul memahami apa yang sedang kita pelajari ya. Jadi seperti yang Brother Eric sudah nyatakan, kita harus betul-betul paham dan mengalami ya apa yang sedang kita pelajari. Dan kalau kita betul-betul paham dan mengalami apa yang sedang kita pelajari, maka kita bisa berdiri teguh ya, bisa berdiri teguh dengan apa yang sedang kita pelajari. Dan teman-teman, dari pengalaman ya, dari pengalaman yang pernah kami alami adalah kita bahkan ya, kita dimanapun kita berada ya, kita bisa bilang bahwa kalau kita betul-betul mengalami yang namanya Injil yang benar, ketika kita berhadapan dengan Injil yang palsu itu akan seperti pengalaman Elia bersama dengan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Ini nabi-nabi Baal ini bukanlah nabi-nabi yang tidak bisa mendatangkan mujizat atau mendatangkan keajaiban. Mereka semua punya pengalaman itu, teman-teman. Sehingga Isabel memilih mereka sebagai nabi-nabinya. Dan dari pengalaman ini kita bisa lihat ya, ketika berhadapan dengan nabi Tuhan yang asli, ya, kekuatan mereka itu hilang. Jadi mereka itu punya kuasa, tapi ketika mereka berhadapan dengan agen Tuhan, Allah Tuhan, kekuatan mereka itu hilang. Dan teman-teman, kalau kita pun betul-betul menjadi agennya Tuhan, ya, betul-betul bersesuaian dengan Injil yang benar, saya bisa pastikan semua penginjil-penginjil yang dengan ajaran palsu mereka itu akan hilang kekuatannya atau runtuh ya keberadaan dari ajaran-ajaran mereka. Dan itu yang dialami oleh Paulus ya. Itu yang dialami oleh Barnabas ketika berhadapan dengan guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, mereka mampu membungkam ya, mereka juga mampu meruntuhkan tembok-tembok yang didirikan oleh kepalsuan. Dan inilah pengalaman ya, kalau kita betul-betul mengalami Injil ya, Injil yang sedang kita pelajari ya, Injil yang benar yang sedang kita pelajari. Kalau kita betul-betul mengalaminya, maka pengalaman-pengalaman dari Rasul Paulus, dari Elia itu akan terulang kembali kepada kita. Dan teman-teman, ini apa ya? Ini butuh pembelajaran, ini butuh ketekunan, persesuaian yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Ellen White memberi nasihat kepada kita ya. Hanya mereka yang membentengi pikiran mereka dengan firman Tuhan yang bisa luput melewati pertentangan besar terakhir. Hanya mereka yang menjadi pelajar Alkitab yang tekun dan teliti ya, yang bisa luput dari penipuan yang akan menawan dunia ini. Jadi teman-teman, ini bukan hal yang biasa bagaimana kita berhadapan dengan kepalsuan. Dan kalau kita betul-betul memiliki
kebenaran, maka saya sangat yakin setiap kepalsuan itu akan hilang sebagaimana terang akan menghilangkan setiap kegelapan. Oke, teman-teman, sampai di situ. Apa masih ada lagi? Dan mungkin topik pembahasan kita sampai di sini dulu, karena mengingat waktu untuk ke gereja sudah sudah sangat singkat ya. Robi, Ya, silakan Joy. mau kasih tanggapan yang Tante Kori tadi ada kasih tanggapan ya. Jadi first of all yang kita harus ketahui juga, yang Ebing baru mention juga, entah kita bisa ada kesempatan untuk bagikan kepada orang lain atau tidak. Yang penting, yang paling penting adalah kita sendiri dulu harus tahu Injil yang benar itu apa. Itu yang paling utama ya. Dan kemudian kalau ada orang-orang seperti yang Tante Kori tadi bilang, karena saya juga pengalaman sendiri berada dalam posisi itu, teman-teman, kita mau bilang apapun kepada orang itu, mereka itu nggak akan percaya. Karena kepercayaan mereka itu bergantung kepada satu orang gitu. Itu dia punya permasalahan dan mereka mempunyai kepercayaan yang mana mereka itu yang benar ya, orang lain itu yang salah, atau doktrin mereka itu yang benar, yang lain itu salah. Dan kalau keluar dari doktrin itu mereka akan binasa. Jadi mereka sepertinya digerakkan oleh satu roh ketakutan untuk roh ketakutan untuk mau kasih tahu ke orang lain seperti itu ya. Jadi yang terjadi adalah ya seperti itu ya, nggak dengar, jadi seperti kayak gimana gitu. Nah kalau udah seperti itu, ini kasus yang kita alami sendiri adalah kita memang belum bisa bikin apa-apa ke orang itu, kita hanya doakan karena hanya situasinya yang akan membuat orang-orang tersebut bisa ada kesempatan untuk dengar. Apa yang kita maksud adalah selama mereka berada di dalam kelompok tersebut, mereka tak akan mau mendengar akan siapapun yang kasih tahu ya. Tetapi kalau mereka keluar dari grup tersebut, baru ada kesempatan untuk bisa mereka mau membuka hati untuk mendengarkan sesuatu pelajaran. Jadi kita doakan dan Tuhan akan memberikan ada cara-cara Tuhan seperti itu, dan waktunya Tuhan yang penting. Yang penting kita dulu yang benar-benar mengetahui akan Injil itu. Oke, thank you. Ya. Terima kasih Joy untuk tambahan ya pengalaman. Jadi itu betul sekali teman-teman. Saya sendiri pernah mengalami ya dengan salah satu grup. Ini bukan pemimpin, masih anggota mereka. Jadi waktu saya bertemu dengan anggota mereka dan kita diskusi mengenai beberapa topik kebenaran, dan ketika saya meyakinkan bahwa mereka sedang keliru ya mempelajari Alkitab, mereka bilang, oh oke, coba kamu ketemu dengan pimpinan kami yang ini. Oh oke, kita ketemu. Dan waktu ketemu dengan pimpinan mereka, dan pimpinan mereka ini yang masih di level bawah ya, tidak bisa ya mempertahankan kebenaran yang mereka sedang pegang. Dia pun ajak, oke, mari kita ketemu dengan pimpinan kita yang lebih tinggi lagi. Dan saya ketemu dengan pimpinan mereka yang lebih tinggi lagi gitu. Teman-teman, hasilnya juga sama gitu. Ketika mereka tidak bisa mempertahankan, akhirnya mereka mengundang saya ketemu dengan pimpinan mereka yang paling tinggi. Dan hasilnya adalah ketika saya bisa membuktikan bahwa mereka, kedudukan kebenaran mereka tidak kuat, mereka tiba pada kesimpulan, ya, kalau itu keyakinanmu, ya ikuti saja keyakinanmu. Dan ini keyakinan kami mengikuti keyakinan kami. Aduh, saya bilang capek deh. Jadi, teman-teman, betul yang Joy bilang ya, selama mereka masih berpegang pada seseorang sebagai penentu kebenaran, maka upaya-upaya itu sepertinya sia-sia untuk dilakukan. Tapi
kita tetap lakukan ya, kita tetap lakukan karena kita percaya bahwa Roh Tuhan masih bekerja ya, masih sampai ini bekerja. Cuma memang teman-teman, kepercayaan terhadap seseorang dan kepercayaan terhadap sesuatu yang palsu, itulah yang menahan Roh Tuhan mendatangkan keselamatan. Jadi teman-teman, betapa berbahayanya kita belajar sesuatu yang palsu dan menggantungkan ya pengharapan keselamatan, atau kita mengira bahwa kebenaran itu harus ditentukan oleh seseorang. Betapa malangnya ya orang-orang tersebut. Dan menjadi pembelajaran buat kita ya teman-teman, supaya kita dari apa yang sedang kita pelajari di sini ya, dari pengalaman Paulus, kita diajarkan bagaimana kita menyandarkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagaimana kita belajar kebenaran, itu pun kita menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Semuanya kepada Tuhan ya teman-teman. Dan kalau kita menggantungkan sepenuhnya kepada Tuhan, maka firman Tuhan yang diucapkan ya, bahwa diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu akan terjadi ya kepada kita. Oke teman-teman, kalau masih ada lagi ya kami dipersilakan kalau ada yang masih mau menambahkan. Oh ya, saya ingat juga ya teman-teman, pengalaman di tahun 1888 ya, ketika terjadi pertentangan antara kebenaran Injil ya, mana Injil yang benar, mana Injil yang palsu. Saya melihat ya bahwa tidak ada teladan dari Ellen White yang mengatakan, oh ini keyakinan kamu ya, kamu ikuti dengan keyakinan kamu. Ini keyakinan kami dengan keyakinan kami. Itu tidak pernah ada. Dan Yesus pun tidak pernah memberi teladan seperti itu. Ini sering kita akan jumpai kepada orang-orang yang fanatisme, ya. Kepada kelompok-kelompok yang fanatik pasti akan mengucapkan kata-kata ini. Dan teman-teman, kalau kita betul-betul mempelajari kebenaran atau telah berada di dalam kebenaran, kata-kata ini tidak akan pernah muncul di dalam diri kita, ya. Kata-kata ini tidak akan pernah muncul di dalam diri kita. Setiap tantangan itu adalah panggilan supaya kita betul-betul belajar, ya, supaya kita betul-betul mendalami firman Tuhan dan kita betul-betul berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengikuti kebenaran bukan hanya karena oh ini kata si ini ya bilang benar, bukan karena itu ya teman-teman. Kita mengikuti kebenaran karena kita tahu persis siapa Tuhan yang kita percaya. Sehingga kita betul-betul mengikuti kebenaran itu seperti batu karang yang sangat kokoh ya. Tidak bisa digoyang, diombang-ambingkan oleh apapun ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita menggantungkan ya pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan ya. Ini akan menjadikan kita satu pengalaman yang bisa membuat kita mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, seperti yang dialami oleh rasul-rasul yang lain. Ketika mereka berdiri sepenuhnya di atas kebenaran, mereka akan menjadi saksi bagi Tuhan seperti batu karang yang sangat kokoh ya, seperti Elia ya yang mampu meruntuhkan ya kuasa-kuasa dari nabi-nabi yang palsu. Dan dia menjadi saksi bagi Tuhan ya untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini? Kalau sudah tidak ada, teman-teman, kita harus mengakhiri ya perjumpaan kita pada pagi hari Sabat di Indonesia dan sore hari di Amerika. Terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman untuk kehadiran dan partisipasi teman-teman. Kami percaya bahwa apa yang sedang kita pelajari itu betul-betul menjadi berkat buat kita semua ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita,